Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai taubatnya Ayatullah Husain Al-Mu'ayyad, teman-teman ya. Yang dimana banyak ya ulama-ulama Syiah, mereka ini bertaubat dan kembali kepada ajaran ahlu sunnah, yaitu yang dimana berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Nah teman-teman, yang anehnya di Indonesia ini masih saja ada orang yang bangga menjadi Syiah Imamiyah. Nah teman-teman, jadi sebelum kita mendengar alasan kenapa ya beliau menjadi ahlu sunnah, nah di sini mari kita dengarkan apa kata Syiah tentang beliau ini. Coba mari kita simak video berikut ini. Nah ini beliau dulu waktu masih menjadi Syiah ya teman-teman. Nah setelah itu beliau ya taubat dan kembali. الشيخ حسين المؤيد فقيه وعالم في أمور الدين، بلغ درجات عليا في الاجتهاد. كان والده الدكتور عبد القادر المؤيد طبيبا وشاعرا. درس الشيخ المؤيد في العقد الثاني من عمره في الكاظمية بعض كتب المقدمات وحواشي المنطق وشطرا من معالم الدين. كان نهما في حب العلم، درس الفقه والأصول والرجال، وألف وهو ابن 15 كتابا عن ماء البئر، وصف بأنه بمستوى بحوث الخارج. لم يقدر له أن يتم علمه في النجف الأشرف لظروف أعاقته عن سعيه، فقصد دمشق الشام ومنها إلى قم. هناك كتب كتابا أسماه حصيلة الفكر في أصول الفقه. لم يكن الشيخ المؤيد آنذاك يتقن غير العربية لغة، فكان أن تلقى علومه هناك بلغته الأم، ولأنه نبغ في خارج الفقه فقد كثر محبوه وحساده. أول كتبه الفقهية وهو ابن 25 شرح على العروة الوثقى. Nah teman-teman, jadi pada intinya yang video pertama ini adalah ya orang Syiah yang menyanjung-nyanjung bahwasanya beliau ini ya seorang faqih, seorang berilmu ulama yang banyak menghafalkan hadis lah dan ini itu ya teman-teman. Tapi nanti setelah beliau ini taubat ya dari ajaran sesat Syiah, beliau kembali kepada ajaran ahlu sunnah, maka nanti si Syiah ini akan ya tahu sendiri bagaimana mencaci maki lah, mengatakan bukan alim ulama lah dan lain-lain teman-teman. Nah di situ kita bisa lihat ya bagaimana ya ini ajaran Syiah itu yang dimana penuh dengan cacian teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat betapa Syiah ini adalah seorang yang sangat giat mengejar ilmu dan memulainya sejak dia masih kecil di bawah 15 tahun ya. Mari kita dengarkan ya sebab utama beliau ini meninggalkan agama Syiah. كلما قربت الشيعي من القرآن كلما ابتعد عن التشيع، لأن القرآن والتشيع على طرفي نقيض. Ya betul. فخير وسيلة لهداية الشيعي هي انفتاحه عقلا وقلبا على القرآن. إذا انفتح الشيعي على القرآن تلقائيا سيترك التشيع، لأنه سيجد في التشيع إما أفكارا ليس لها غطاء من القرآن وإما أفكارا مخالفة للقرآن، وحينئذ لا معنى لتبني أفكار مخالفة للقرآن ولا معنى لتبني أفكار ليس لها غطاء من القرآن. Betul sekali teman-teman apa yang disampaikan beliau ya, yang dimana beliau ini menyampaikan mengenai orang Syiah ini kalau mereka itu dekat dengan Al-Quran ya semestinya ya, maka orang Syiah ini akan meninggalkan agama Syiah teman-teman, karena agama Syiah ini ya sangat jauh sekali ya
dengan Al-Quran. Jadi ajarannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dari itu beliau ini mengatakan demikian teman-teman. Jadi kalau orang Syiah ini dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka orang Syiah ini akan meninggalkan kesyiahannya teman-teman. Karena mereka juga tidak bisa menjawab ya ketika adakah dalil dari Al-Quran mengenai imam mereka itu maksum, ya harus wajib percaya dengan imam-imam mereka. Nggak ada satupun teman-teman, berarti ya agama mereka itu dibangun di atas dusta, bohong. Yaitu siapa? Abdullah bin Sabah ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Ini orang Syiah ya. قبل كم سنة كنا نقول في واحد من العلماء وفي واحد من المؤمنين صار وهابي صار غير مذهب الشيعي إلى السني في واحد ما كان فيه الواحد اللي ما كان فيه شخصية واحدة ما فيه صحيح ولا صحيح. Nah teman-teman ya, jadi salah ya kalau Husain Al-Mu'ayyad ini bukanlah alim ulama Syiah pertama yang menjadi Sunni, dan pasti bukan yang terakhir. Contohnya bisa dilihat setelah ini teman-teman. Jadi pada intinya ya ulama-ulama dulu ya sebelum siapa ini ya Al-Mu'ayyad teman-teman, itu sudah banyak yang meninggalkan ajaran agama Syiah ya, dimana ajarannya kan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Banyak ulama yang sudah meninggalkan ajaran Syiah dan kembali kepada ajaran Ahli Sunnah. Coba mari kita lanjutkan. Nih, saya bacakan ya teman-teman ya. Ayatullah dan Syekh yang meninggalkan Syiah. Ya, ini ada banyak sekali teman-teman ya ulama Syiah yang meninggalkan agama Syiah. Yang pertama ini adalah Ayatullah Sayyid Asadullah Kharqani ya. Yang kedua Ayatullah Uzma Syariat Sang Liji ya. Yang ketiga Syekh Ali Asghar Muhyiddin Banabi. Yang keempat Ayatullah Uzma Syed Abdul Fadil Burkai. Dan yang kelima Alama Ismail Al-Ishqa Al-Khoini. Yang keenam Syed Musa Musawi Isfahani. Dan masih banyak lagi yang sembunyi-sembunyi ya, yang meninggalkan agama Syiah dan banyak yang kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah. Karena teman-teman ya menjadi Syiah ya itu hukumannya berat teman-teman. Jadi maksudnya gini, dulunya Syiah lalu kemudian taubat menjadi Ahlus Sunnah, itu hukumannya berat, bahkan bisa itu teman-teman ya. طلع أحمد الكاتب اللي ينكر إمام الحجة، وطلع الفضلاء اللي ينكر قضية الزواج كل حد، والآن يطلع حسين المؤيد الخبيث اللي صار وهابي. Jadi yang sudah taubat menjadi ya Ahlus Sunnah teman-teman akan dipanggil Wahabi. والآن فريق كمال الحيدري. Ya. Kamal Al-Haidari yang dulunya giat menyebarkan fitnah terhadap Sunni, sekarang menjadi duri dalam daging Syiah. Semoga Allah memberikan hidayah untuknya. اللي نكر أصل الإمامة، أصل الدين نكره. عالم شيعي منطق مو شيعي، منطق بكري خبيث لابس شيعي، واحد منهم بدل افتكينا من عنده الحمد لله اسمه مؤيد. Ketika masih Syiah ya, Husain Al-Mu'ayyad dianggap salah satu putra terbaik Syiah dan diberi gelar Syekh, Faqih, Alim dan berbagai macam sanjungan lainnya. Ya teman-teman ya, seperti yang ada di awal video tadi, disanjung-sanjung, diberi gelar seorang faqih, seorang alim, ya ulama. Ya. Ketika dia bertaubat, ya meninggalkan agama Syiah, ya berbalik dan berkata dia seorang yang keji, busuk dan lain-lain. Ya lucu sekali ya teman-teman ya, betapa miripnya kelakuan Syiah ya dengan kaum Yahudi di Madinah. Mari kita simak kesamaan perilaku Yahudi dan Syiah di video berikut ini. Bila Nabi panggil dia Abdullah bin Salam, dia kata ya Rasulullah, bermula pada hari ini itulah nama yang paling aku suka sebab Nabi yang bagi Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah, aku ni cukup terkenal di kalangan kaum aku, orang-orang ahli kitab Yahudi, ahli kitab. Tapi satu benda aku nak cakap, dia orang ni semua Yahudi ni qaumun muhtadun,
satu kaum yang cukup pembohong, penipu, tak boleh dipercayai. Walau bagaimana ya Rasulullah, saya tetap tak putus asa, minta sangat, boleh tak Nabi datang dekat kampung saya, berkempen, berceramah untuk menerangkan Islam, boleh tak? Nabi kata boleh, tak ada masalah, aku akan pergi. Tapi ya Rasulullah, masa Rasulullah pergi nanti, saya pun pergi juga, tapi saya akan menyuruh dekat belakang tirai. Dan Rasulullah bila berceramah, cuba Rasulullah tanya dekat diorang kenal tak siapa dia? Husain bin Salam. Okey. Pada hari yang dijanjikan, Nabi pun masuk ke kampung Yahudi. Semua pembesar Yahudi ada belaka, datuk, datin, tun, semuanya ada belaka. Program DMA ni kan. Nabi pun ceritalah, dia Nabi, dia Rasul, semua tengok pintu. Tidak, tak perlu. Macam orang kata dia kan. Habis Nabi cerita, Nabi kata, hal ta'rifuna man Husain bin Salam? Kamu kenal tak siapa Husain bin Salam? Masa tu Abdullah bin Salam nyuruh tahu kat belakang tirai ni. Tengok. Kamu kenal tak siapa Husain bin Salam? Serentak orang Yahudi jawab. Dia kata apa? Khairuna wa ibnu khairina wa ibnu akhyarina. Macam-macam dia kata. Itulah sebaik-baik orang di kalangan kami, keturunan yang paling mulia di kalangan kami, ulama kami, pakar rujuk kami, semua orang puji belaka. Dia kata bagus, betul kamu kata tu. Nabi tanya, apa pendapat kamu kalau Husain bin Salam masuk Islam? Apa kata pokok Yahudi? Mustahil. Mustahil. Itu hardcore berdengkur tu. Mustahil boleh masuk Islam. Dia takkan masuk Islam. Bila dia kata macam tu, tiba-tiba Husain bin Salam keluar daripada tirai belakang ni. Dia kata, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya qaum, wahai qaum, hadza Muhammadun, inilah Muhammad, berimanlah dengan dia. Elok dia cakap macam tu. Serentak orang Yahudi kata apa? Ini syarruna wa syarrina wa adzabina. Macam-macam dia kata, ini orang yang paling pembohong, kaki gelentong, kaki gelepet, ayahku macam-macam kata. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Begitu kemiripan golongan pendusta, yaitu kaum Yahudi dan kaum Syiah, putra terbaik yang dulunya mereka anggap jujur, alim, keturunan terhormat, terpuji dan lain, berbalik dianggap pembohong, busuk, keji setelah bertaubat dan meninggalkan kepercayaan sesat mereka ya. Demikianlah ya kesamaan Yahudi dan saudara sepupunya, yaitu Syiah Imamiyah ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita sebagai kaum muslimin ahlus sunnah ya, jangan sampai kita itu tertipu dengan takiyah-takiyah mereka, yang dimana mereka ini ya di depan kita seakan-akan oh kita ini bersaudara ya, kita sama Islam, tapi kenyataannya di dalam hatinya mereka itu ya mengkafirkan kita teman-teman, dan itu ada di kitab-kitab mereka teman-teman. Nah ini kalau ada orang yang masih ya percaya dengan orang-orang Syiah Rafidhah ini, jangan-jangan mereka ini bagian dari mereka teman-teman ya, yang sedang bertakiyah, yang komentar sudah dikasih bukti, dikasih data, fakta, tapi komentarnya apa? Agen Mossad, antek Yahudi, ini Wahabi takfiri, aduh macam-macam teman-teman. Nah itulah ya kegoblokan mereka ini, tidak bisa memberikan data dan fakta gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.